Nasi goreng, martabak manis, pisang goreng, ayam geprek. Tapi ayamnya cuma satu, nasinya 3. Itulah yang gua makan sehari-hari yang ngebikin kadar lemak gua itu 30% kayak gini. Mukanya cabi, berat badan gua tuh tinggi banget, obesitas, bahkan berjerawat juga mukanya. Makanan-makanan tadi adalah makanan yang kalorinya tinggi banget. Kita kalau mau turun berat badan, jangan harap dengan makan makanan kayak gitu, itu bisa turun berat badan. Itu namanya apa? Namanya kita mau berenang, ya kan? Tapi di laut luas, ya, nggak nyampe tujuan, Mbak. Karena kebanyakan kalori mulu. Lu berenang mulu, berenang, nggak nyampe. Yang ada lu kelelep, yang ada lu nggak nyampe ke tujuan kita, yaitu di mana? Yaitu kadar lemak yang ideal, yang sehat, yang badannya itu ringan, bahkan otot perutnya udah mulai kelihatan. Kadar lemak berapa persen? Kalau buat perempuan itu di 20%-an kayak gini ya, atau buat di laki-laki itu sekitaran 15% kayak gini. Itu makanan kombinasi dari gula, karbohidrat, ya kan, sama lemak gak sehat, lemak trans fat. Nah, kebanyakan orang, termasuk gua dulu, pada saat kadar lemak gua tinggi itu yang kayak gini ya, itu tuh percaya bahwa kalau misalnya kita itu jadi obesitas atau berat badannya itu susah turunnya, perut buncit kita yang bergelambir itu nggak hilang-hilang, itu karena kita mengkonsumsi kebanyakan karbohidrat atau lemak. Sebenarnya kepercayaan itu kurang tepat. Jadi sebenarnya ada masalah yang lebih mengakar yang menyebabkan kita itu sebenarnya jadi obesitas dan berat badannya nggak ideal. Komposisi tubuhnya itu ototnya sedikit, tapi lemaknya sangat banyak. Nah, jadi sebenarnya akar masalah yang paling mendasar yaitu kita sebenarnya kekurangan protein di makanan kita setiap harinya. Ketika makanan kita kayak tadi yang gue mention di awal ya, itu kita makan setiap hari, walaupun kita batasin porsinya, kita bakalan perlahan-lahan naik nih. Yang awalnya kadar lemak 20% gini, kita naik ke 30%, ya kan? Kita naik lagi ke 35, yang akhirnya kita jadi obesitas lagi ke 40%. Nah, sekarang gimana caranya kita benar-benar menurunkan kadar lemak kita biar kayak followers gue yang ini ya, itu selama 3 bulan aja itu turun sebanyak 45 kg dan barusan update ke gue itu turun 50 kilo, ataupun followers kita yang lain selama 3 bulan turun sebanyak 28 kilo, itu perut buncitnya langsung hilang, mukanya semakin tirus. Termasuk juga klien gue ya, walaupun beliau umurnya 68 tahun, yang awalnya kadar lemaknya tinggi 40%, sebelumnya kena serangan jantung 2 kali, gue coaching hanya dalam 6 bulan turun 14 kg dan lingkar perutnya turun 28 cm. Perut buncitnya udah nggak ada lagi. Apa sih sebenarnya satu hal yang kita wajib lakuin ketika kita sedang menurunkan kadar lemak, terutama dalam hal makanannya? Kita langsung bahas aja. Nah, sebelum kita ke pembahasan, gue mau ngasih penjelasan oleh 2 peneliti ya di bidang nutrisi, namanya Robbenheimer PhD dan Simpson PhD. Jadi beliau-beliau ini dia bikin studi mengenai kenapa sih manusia itu susah banget kenyangnya. Kenapa sih manusia itu bisa obesitas? Nah, berdasarkan studi yang dia bikin, jadi mereka nemuin bahwa manusia itu bakalan terus makan, dia makan terus sampai kebutuhan protein minimalnya tercukupi. Contohnya apa, Bang? Contohnya gini, si A nih ya, dia menjalani hari, ya kan, dia bekerja seperti biasa. Dan kita punya si B, dia menjalani hari juga, dia ya kerja juga kayak biasa ya. Nah, si A ini, dia itu makanannya apa? Rendah protein setiap hari. Pagi-pagi udah makan pisang goreng sama kopi hitam manis, ya kan? Nggak ada proteinnya. Siang-siang di kantor, mesen sama OB, mesennya gado-gado, ya nggak ada proteinnya. Habis itu lapar lagi, mesennya mie. Wah, ini parah banget tipenya nih orang. Dan akhirnya dia minumnya apa? Minumnya bukan air putih, dia minumnya yang berkalori juga. Dia lapar mulu, dia nggak ngerasain kenyang. Karena apa? Karena dibandingkan dengan si B ini dia teredukasi. Dia rajin nonton video Putra Wijaya. Sehingga apa? Sehingga pagi-pagi dia nggak makan. Dia puasa. Dia tidak merusak hormon insulin dia, gula darahnya nggak naik turun. Terus pas siang, dia makannya langsung protein. Sehingga apa? Sehingga bisa kenyangnya lebih lama. Dan dia nggak lapar-lapar. Dan dia bisa lebih fokus untuk bekerja. Otomatis si B lebih produktif dong, ya lebih cuan. Lebih banyak duitnya buat beli daging. Nah, perbedaan dari si A, si B ini, kalau kita lihat dari kacamata studi tadi ya, oleh 2 orang peneliti tadi, dari hasil studinya ya, teman-teman bisa lihat di chart di layar. Kalau misalnya manusia itu mengkonsumsi proteinnya kurang dari 10% ya dari makanan dia sehari-harinya, dia bakalan cenderung mengalami energi surplus. Kebanyakan energi datangnya dari mana? Dari karbohidrat dan lemak. Ya, dia cari terus makanan yang ada proteinnya, tapi nggak dikasih ya karena dia nggak teredukasi. Tapi si B ini karena dia makan protein terus, ya kan, makan hewani terus, akhirnya apa? Akhirnya dia cenderung setiap harinya mengalami energi defisit, atau ibaratnya dia mengeluarkan lemak ya di tubuh dia itu lebih banyak lagi, oke, dibandingkan dengan dia memasukkan energi. Hasilnya apa? Hasilnya pasti si B ini dia bakalan badannya lebih cepat turunnya dan lebih ideal badannya dibandingkan dengan si A. Dia misalnya ngatur kalorinya, ya kan, dia masih bebas makan apa aja, ya kan, proteinnya takut ginjal rusak, ya kan. Padahal ginjal rusak bukan karena protein, tapi karena kebanyakan karbohidrat dan kebanyakan gula, sehingga insulin kita di tubuh itu jadi insensitif, tidak sensitif dia. Jadinya insulin tuh nggak bisa masukin nutrisi itu
ke dalam sel-sel di organ tubuh kita, termasuk di ginjal itu. Makanya kita fungsi ginjal menurun. Oke, bukan karena proteinnya. Jadi apa yang kita bisa ambil dari ilustrasi yang tadi ya, dan studi yang dilakukan oleh tadi ya, peneliti-peneliti tadi, bahwa kita sebaiknya kalau mau turunin berat badan, kita utamakanlah protein. Sehingga apa? Sehingga kejadian energi surplus itu ya, kebanyakan energi itu sangat jarang. Karena kita udah kenyang duluan dengan protein. Nah sekarang pertanyaan pentingnya, jadi seberapa banyak bang gua harus mengkonsumsi protein? Nah sebenarnya setiap orang itu bervariasi kebutuhan proteinnya. Semakin dia tinggi orangnya, kebutuhannya akan semakin banyak kebutuhan protein hariannya. Nah biasanya gue menyarankan kita itu mengkonsumsi protein setiap harinya itu 2,5 gram dikalikan dengan berat badan ideal kita, bukan berat badan saat ini. Contohnya misalnya gue yang ini ya, itu tingginya 170. Pada saat gue obesitas, kadar lemaknya tinggi ya, di atas 30%, itu berat gue 85 kilo. Nah berat ideal gue itu adalah sekarang yang kayak gini badannya, itu adalah 64 kilo. Sehingga minimalnya gue harus memenuhi protein itu 2,5 gram dikalikan dengan 64 kilogram. Itu untuk minimal. Supaya kita bisa apa? Bisa menurunkan berat badan, kadar lemak. Melalui apa? Melalui kita Pak, yang pertama, kita nggak akan lapar-lapar lagi. Yang kedua, ini penting banget yang kedua. Protein itu ketika masuk ke tubuh kita, itu sifatnya beda dengan karbohidrat dan lemak. Protein itu kalau masuk ke tubuh kita, itu naikin metabolisme kita. Karena ada yang namanya prinsip thermogenic effect dari makanan. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Kalau protein itu kalau masuk ke tubuh, kita butuh 30% dari total kalori protein itu ya. Kita pakai semuanya 30% itu untuk energi. Energi buat apa bang? Energi buat mencerna protein itu. Yang bakalan dijadikan apa? Rambut yang sehat, kulit juga yang kuat ya, otot kita juga, tulang kita juga ya, dan banyak hal-hal lainnya yang esensial. Makanya kita butuh energi tuh untuk mencerna protein. Beda halnya sama karbohidrat dan juga lemak. Terus gimana bang cara gua biar bisa turun 3-5 kilo dalam 1 minggu? Nah jadi kita wajib ya terapin satu cara ini, ya ini cara esensial, yaitu apa? Yaitu kita wajib mengkonsumsi di setiap makanannya itu 100 gram protein. Kalau misalnya teman-teman 100 gram protein itu nggak tahu kayak gimana, teman-teman bisa lihat di layar ya. 100 gram protein itu sama dengan 400 gram. Contohnya nih kalau paha ayam filet itu 400 gram paha ayam filet yang mateng. Nah kita mau konsumsi itu kalau ayam, kalau sapi misalnya steak juga 400 graman ya, steak sirloin misalnya, ataupun hewani-hewani lain. Jadi teman-teman makan aja tadi hewani itu sampai kenyang. Jangan lupa kita wajib menggunakan sodium atau garam ya, supaya rasanya makin enak. Tapi garamnya itu yang sea salt dan dia teksturnya kasar, biar penyerapan sodiumnya lebih cepat ya ke tubuh kita. Rasanya juga lebih enak. Dan juga kita jangan makan proteinnya doang, kita wajib makan lemaknya juga. Kenapa? Supaya nanti kita rasa kenyang di tubuh semakin lama, dan juga lemak ini akan mengganti substitusi energi. Yang awalnya kita naikin gula darah terus dengan karbohidrat, yang awalnya kita naikin inflamasi terus, naikin nafsu makan terus dengan mengkonsumsi karbohidrat, kita mulai ganti dengan lemak hewaninya sendiri. Contohnya kalau paha ayam, kita makan lemaknya, makan kulitnya. Misalnya kalau steak sirloin, lemaknya juga dimakan, tapi jangan lemak yang gede. Jadi itu gambaran buat teman-teman ya. Atau misalnya hewan-hewan lain, teman-teman bisa lihat di layar, kita bisa makan itu ya. Ini juga contoh makanan-makanan yang gue makan. Ada steak, ada sirloin ya, ada udang, ada ayam, yang ngebantuin gue turun dari kadar lemak 30% gini sampai 15% kayak gini ya sepanjang tahun. Nggak naik turun. Nah mungkin buat teman-teman yang nggak bisa makan 100 gram protein di sekali makan, mungkin ada teman-teman yang nggak kuat makannya, terutama buat perempuan. Itu nggak masalah sama sekali. Yang penting kita makan proteinnya sampai kenyang, dan kita makannya wajib minimal 2-3 kali. Oke, untuk awal-awal. Supaya nanti kita nggak lemes, pusing, ataupun keliangan. Jadi ntar tinggal dibagi aja tuh makanan-makanannya, supaya kita setidaknya mencukupi kebutuhan protein minimal. Jadi di sekali makan tuh 100 gram, kalau bisa 100 gram protein, dan juga ingat kebutuhan protein kita harus terpenuhi, yaitu 2,5 gram dikalikan dengan berat badan ideal. Nah terus langkah selanjutnya nih, biar teman-teman nggak bingung, kita makannya pakai nasi nggak bang? Kan biasa dia tuh ngelarang nasi, atau ibaratnya kita nggak makan karbo, kita makan nggak sih bang? Nah sebenarnya untuk karbohidrat, kita boleh-boleh aja makan karbohidrat. Kita batasin 20-50 gram per sekali makan, atau per hari. Tapi kalau teman-teman mau cepat progresnya, 3-5 kg per minggu, dan lingkar perutnya juga sampai 5 cm per minggu, ya teman-teman wajib di-cut semua karbonya. Nah untuk cara yang terakhir ya, ini cara tambahan, supaya teman-teman bersemangat ya, supaya teman-teman punya ukuran. Teman-teman wajib mengukur lingkar perut teman-teman. Di pagi hari, keadaannya sudah buang air kecil. Ukur, nggak usah ditahan nafas. Ukur juga nanti berat badan teman-teman. Teman-teman lakuin tips dari gue ini ya, lakuin dalam seminggu. Oke, itu pasti turun berat badannya. Apalagi kalau obesitas, berat badannya di atas dari 90 atau 100 kilo, itu pasti cepet banget. Dan teman-teman badannya langsung merasa sehat dan merasa ringan. Karena yang awalnya dietnya tuh ancur-ancuran ya, inflamasi tinggi, gula darah tinggi, trigliserida tinggi, ya lemak dalam darah tinggi. Kita ganti dengan diet ini, diet tinggi protein, kita bakalan bisa merilis lemak di tubuh kita ini yang berlebihan ini, sehingga kita jadinya semakin ringan dan semakin sehat. Jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kita wajib untuk mengubah pola makan kita kalau kita misalnya mau punya chapter kehidupan yang baru, yaitu dengan badan yang baru ya, badan yang jauh lebih sehat. Jadi kita bisa jadi lebih produktif, kita juga bisa jadi lebih sering beribadah. Nggak ada salahnya kita itu untuk diet, karena itu adalah hal yang sangat positif, merubah hidup kita jadi yang lebih baik. Kita harus ganti makanan kita dengan makanan yang berprotein setiap harinya. Yang kedua, kita mulai kurang-kurangin ya karbohidrat
karbohidratnya itu jangan kebanyakan lagi. Dan yang ketiga, kita wajib punya asesmen pribadi. Oke, asesmen pribadi yaitu dari lingkarnya dan timbangannya. Lakuin ini dalam seminggu, dan jangan lupa yang paling wajib adalah tidur yang cukup juga ya. Jangan sampai kurang. Kalau kurang, progresnya juga pasti terhambat. 7-8 jam, teman-teman bakalan menurunkan berat badan dan jadi lebih sehat. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua, biar kayak klien gue yang satu lagi ini ya, itu selama 5 minggu itu turun 11 kg dan buncitnya langsung mulai ngempes, otot perutnya mulai kelihatan ya. Karena gue bikinin program latihan, setiap harinya harus ngapain, dan juga gue bikinin juga menu makanannya, program dietnya, pokoknya gue aturin semuanya. Yang perempuan pun juga sama. Yang gue coaching juga ini dalam sebulan itu turun 6 cm lingkarnya dan perutnya jadi langsing. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Segitu aja video dari gue. See you next video. Bye-bye.